Selamat datang di kanal Malas Nonton. Kanal YouTube ini berisikan konten yang membahas alur cerita film. Tujuan dibuat konten alur cerita film ini agar para penggemar film bisa memahami alur cerita sebuah film dengan mudah, sehingga semangat menonton film tidak berhenti di tengah jalan dikarenakan nggak paham alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Bagi kalian yang belum mengenal Ip Man, sekilas saya informasikan, Ip Man adalah guru Bruce Lee. Kisah Ip Man diambil dari kisah hidupnya. Jadi ini kisah nyata. Dan saat ini kita sedang menyaksikan alur cerita Ip Man yang keempat. Itu artinya ada Ip Man 1, Ip Man 2, dan Ip Man 3 yang mungkin perlu kita saksikan juga nanti. Kisah ini dimulai dari Ip Man melakukan pemeriksaan kesehatan dirinya. Dia mengidap kanker kepala dan dokter menyarankan Ip Man untuk berhenti merokok. Saya informasikan istri Ip Man meninggal pada film Ip Man yang ketiga. Kedepan akan saya buat alur ceritanya. Murid Bruce Lee bernama Billy datang dari Amerika. Dia mendatangi sekolah kungfu milik Ip Man. Billy sempat bertarung dengan salah seorang murid Ip Man dan pertarungan diakhiri dengan tendangan Ip Man ke Billy yang membuatnya terjatuh. Ternyata Billy diminta Bruce Lee untuk mengantarkan buku dan tiket pesawat serta tiket turnamen pertandingan di Amerika. Sementara itu di sekolah, anak Ip Man yang bernama Ip Jin berkelahi dengan temannya. Itu dikarenakan komik milik Ip Jin dirampas. Namun pihak sekolah malah mengeluarkan Ip Jin dari sekolah. Di masa itu, untuk dapat bersekolah tidak semudah di zaman sekarang. Kejadian ini membuat Ip Man berpikir akan menyekolahkan anaknya ke Amerika. Singkat cerita, Ip Man meminta Bob menjaga anaknya, sebab Ip Man akan berangkat ke Amerika mencarikan sekolah untuk Ip Jin. Tapi sayang, sempat juga Ip Man menampar anaknya. Sampailah Ip Man di Amerika. Dia dijemput temannya dan dibawa menghadap ketua kebajikan orang Cina. Ini asosiasi kebajikan orang Cina. Untuk dapat bersekolah di Amerika, Ip Man harus meminta surat rekomendasi dari kebajikan orang Cina. Jika tidak, maka tidak bisa masuk sekolah di Amerika. Namun, kejadiannya enggak seperti yang diharapkan. Pak Ketua ini membahas tentang Bruce Lee yang mencetak buku kungfu sehingga mereka merasa tersinggung. Dan mereka meluapkan ketersinggungannya kepada guru Bruce Lee, yaitu Ip Man. Terjadilah adu kekuatan. Gagal mendapatkan surat, teman Ip Man akan coba meminta surat rekomendasi dari bos tempat dia bekerja. Dan itu juga gagal. Ip Man ini orangnya slow. Dia nggak mudah emosional ataupun frustasi. Jadi santai saja jika gagal sekarang. Ip Man menghadiri undangan Bruce Lee. Dia melihat Bruce Lee bertanding di turnamen. Selesai bertanding, Bruce Lee mengajak gurunya makan malam. Dan kemudian Ip Man menceritakan tentang surat rekomendasi. Bruce Lee menawarkan surat rekomendasi yang besok akan dibuatkan oleh pengacara. Pengacara ini adalah salah satu murid Bruce Lee. Namun ada sedikit kekacauan. Terjadilah keributan antara orang Cina dan orang Amerika. Karate lawan kungfu. Pagi itu, Ip Man berangkat ke sebuah sekolah, berbekalkan sebuah surat rekomendasi. Setelah menunggu lama, akhirnya kepala sekolah menemui Ip Man. Setelah melihat semua persyaratan yang dibawanya, kepala sekolah menolak pendaftaran dengan alasan dia tetap harus punya surat rekomendasi dari Asosiasi Kebajikan Orang Cina, kecuali mau donasi 10.000 US dollar ke sekolah, maka surat itu tidak diperlukan lagi. Kecewa, tapi dia tidak memaksa. Di tengah kekecewaan, Ip Man mendapati anak ketua kebajikan orang Cina sedang dikeroyok teman sekolahnya. Dengan sigap, Ip Man menyelamatkannya. Ip Man mengantar Yonah pulang ke rumah, bertemu ayahnya yang menjabat sebagai ketua kebajikan yang bernama Wan. Guru Wan ini biasa dipanggil Guru Wan. Bukannya berterima kasih, Guru Wan malah mau nantang Ip Man bertarung.
Tentu saja Yip Man tidak akan menghindar jika ditantang. Terjadilah perkelahian di dalam rumah. Dalam masalah ini, Guru Wan menuduh Yip Man memanfaatkan putrinya untuk mendapatkan surat rekomendasi. Padahal Yip Man hanya membantu menyelamatkan putrinya. Di sebuah kamp marinir, murid Bruce Lee membawa boneka Wing Chun ke arena latihan karate. Atas perintah komandannya yang akan mewajibkan marinir berlatih kungfu. Namun hal ini menjadi keributan. Dia diminta membuktikan jika kungfu lebih hebat dari karate. Dan benar saja dia kalah bertarung dan boneka Wing Chun dibakar. Murid Bruce Lee melapor kepada komandannya dan menunjukkan kehebatan gurunya melalui video. Komandannya tertarik. Dia meminta agar dia mencari tahu lebih jauh lagi tentang kungfu. Berangkatlah dia ke perkumpulan orang Cina. Di tempat ini sedang ada perayaan rutin. Sementara itu, Ketua Wan, ayahnya Yona, ditangkap petugas imigrasi atas tuduhan sepihak. Dia dituduh menyelundupkan orang Cina secara ilegal. Petugas ini adalah ayah dari perempuan Amerika yang dulu berkelahi dengan Yona. Di tengah perayaan, pelatih karate marinir datang dan menantang semua guru kungfu. Semuanya KO sampai akhirnya Yip Man muncul. Sudah pasti babak belur dihajar Yip Man. Mengetahui pelatih marinir babak belur, komandan pasukan ngamuk dan mencari Ketua Wan. Setelah mendatangi rumahnya, dia mendapat info jika ketua ada di imigrasi. Berangkatlah dia ke imigrasi. Sampai di imigrasi, dia langsung membawa Ketua Wan dan memulai pertarungan. Ketua Wan luka parah. Yip Man diberitahu soal pertarungan komandan marinir dan Guru Wan saat murid Bruce Lee bertemu dengannya di rumah sakit. Yip Man melihat kondisi Wan. Dia berniat akan melawan marinir itu. Namun sebelum Yip Man bertarung dengan marinir, dia menelpon anaknya guna meminta maaf karena sempat menamparnya. Ini penyebab daripada tamparan ini itu dikarenakan anaknya ini tidak mau sekolah dan dia ini menuntut ingin belajar kungfu. Sementara Yip Man kepinginnya anaknya sekolah begitu. Makanya Yip Man minta maaf. Sama halnya dengan Yona. Yona itu dipaksa ayahnya untuk belajar kungfu, tapi Yonahnya itu kepinginnya menjadi pemandu Sora gitu kan. Jadi dari sini nih Yip Man sadar bahwasannya kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada anak kita. Beri kesempatan mereka untuk memilih jalannya sendiri, untuk menjalankan hobinya sendiri. Yip Man ini sepanjang dia berada di Amerika, dia itu sadar bahwasannya kita tidak boleh ini membiarkan orang lain menjajah kita gitu. Nah, seperti yang dilakukan oleh Yip Jin itu tidak salah. Dia membela dirinya. Selain itu, Yip Man juga memberitahu anaknya jika dirinya menderita sakit kanker. Nah, selesai menelpon, Yip Man berpamitan dengan Yona untuk berangkat bersama murid Bruce Lee ke kamp marinir guna membela kungfu dan harga diri orang Cina. Pertarungan dimulai. Selesai pertarungan, Guru Wan memberikan surat rekomendasi kepada Yip Man agar anaknya bisa bersekolah di Amerika. Yona membawakan Yip Man oleh-oleh untuk pulang ke Hong Kong. Itu berisikan obat-obatan dan lain sebagainya. Sesampainya Yip Man di rumah, Yip Man bertanya kepada anaknya, "Apakah kau mau sekolah di Amerika?" Anaknya menjawab, "Aku hanya mau belajar kungfu." Yip Man mengajarinya dengan menggunakan boneka Wing Chun dan meminta Yip Jin merekamnya. Dan setelah itu Yip Man wafat. Penyakit kanker telah mengakhiri hidupnya. Yip Man wafat pada usia 79 tahun. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.